warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi haditsin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, pada saat ini dan juga pada detik ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya beliau mampu mengubah dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Anak-anak ustaz yang soleh dan solehah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan sedikit menjelaskan terkait keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa kita harus mengetahui keistimewaan pada bulan Ramadan? Agar kita selalu bersemangat, beribadah, menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada beberapa keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Di antaranya keistimewaan bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di bulan Ramadan ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan dalam 12 bulan, yaitu 1 bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita, solat kita, maksurat kita, solawat kita, solat sunnah kita, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya lagi keistimewaan atau kelebihan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kelebihan yang lainnya adalah bulan Ramadan ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan tentunya ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu? Penjelasan malam Lailatul Qadar sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 menjelaskan bahwasanya kemuliaan malam Lailatul Qadar atau juga disebut dengan malam kemuliaan ini mempunyai kelebihan, yaitu ketika kita beribadah di malam itu maka kita sama beribadah pada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan kurang lebih 83 tahun. Maka oleh karena itu marilah kita terus bersemangat beribadah, namun jangan semata-mata menunggu malam Lailatul Qadar. Para ulama banyak menjelaskan tanda-tanda, ciri-ciri malam turunnya Lailatul Qadar. Di antaranya para ulama menyampaikan malam Lailatul Qadar turun di 10 akhir bulan Ramadan. Akan tetapi kita tidak usah menunggu-nunggu malam tersebut, akan tetapi tugas kita selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan semoga setelah Ramadan keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita selalu meningkat, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita. Semoga dengan semangat kita beribadah kita termasuk, dan sudah pasti kita termasuk orang yang menemui malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, keistimewaan atau kelebihan daripada bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan banyak waktu-waktu doa yang mustajab. Di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. Pertama, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang terkena zalimi. Nah, maka oleh karena itu dalam kesempatan ini yuk mari kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijadikan hambanya yang beriman, hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan-keturunan yang sangat solih dan soleha yang mampu membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan Rasulullah dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini yuk mari kita juga bersama-sama berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta selamatkan dunia dan juga minta selamatkan di akhir kelak. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini juga doa-doa kita semoga selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita sama-sama mendoakan daerah kita, mendoakan negara kita dan dunia pada umumnya agar wabah penyakit ini cepat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesabaran dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat rahimakumullah, anak-anak ustadz yang soleh dan solihah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, pada akhir-akhir bulan Ramadan ini tentunya ada ibadah yang sangat luar biasa, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Tahukah kalian zakat fitrah? Ustaz akan sedikit menjelaskan tentang menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pembersih jiwa. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nabi SAW bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min at-tamar aw sa'an min as-sa'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal untha was-saghir wal kabir minal muslimin.
wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, rawahu muttafaqun alaih. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Kalau makanan pokoknya adalah gandum, maka mengeluarkan zakat fitrahnya juga gandum. Apabila makanan pokoknya adalah sagu, maka mengeluarkan zakat fitrahnya juga sagu. Kita mayoritas di Indonesia, makanan pokok kita adalah beras, maka mengeluarkan zakat fitrahnya juga menggunakan beras. Lalu bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang? Pendapat salah satu imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sesuai dengan fungsi zakat fitrah tersebut. Nah, kemana kita menyerahkan zakat fitrah tersebut? Mayoritas kita pada umumnya menyerahkan zakat fitrah ke masjid atau ke musola. Namun ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Dijelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, disebut dengan mustahik zakat. Yang pertama fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak berkecukupan, miskin. Dia bekerja namun hanya bisa mencukupi sehari-harinya saja. Amil adalah petugas di masjid atau musola yang mengumpulkan zakat fitrah dan kembali membagikan zakat fitrah tersebut. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, ghorim, orang yang terhutang dalam keadaan yang tidak maksiat. Yang keenam, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ketujuh, hamba sahaya atau budak. Dan zaman sekarang insya Allah kita tidak ada lagi perbudakan. Yang terakhir kedelapan, ibnu sabil, orang yang kekurangan biaya, orang yang kekurangan bahan sembako dan lain sebagainya dalam menuntut ilmu, maka ini juga berhak menerima zakat fitrah. Lalu berapa banyak zakat fitrah yang harus kita keluarkan untuk diri kita? Dari hadis di atas menjelaskan bahwasanya zakat fitrah 1 sok daripada kurma atau 1 sok daripada gandum. 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, 1 mud sama dengan 1 cakupan dengan 12 telapak tangan. Atau kita sudah mengetahui secara umum mengeluarkan zakat fitrah kalau menggunakan kilogram itu menjadi 2,5 kilogram per orang atau 3,5 liter per orang. Nah, dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah dan hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah tersebut adalah yang pertama yaitu waktu mubah atau diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Berikutnya waktu wajib. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan menuju Idul Fitri. Yang berikutnya waktu sunnah. Waktu sunnah mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari setelah sholat subuh pada waktu hari raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang berikutnya adalah waktu makruh. Waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah ketika setelah selesai sholat Id dan sebelum tenggelam matahari pada hari raya tersebut. Dan terakhir adalah waktu haram. Waktu haram mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal atau pada hari raya itu. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga apa saja yang Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, berbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihidupkan dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kehinaan dan kelemahan Ustadz. Ustadz akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.